Tidak, ini hari kedua kan, jadi direkam lagi. Apa tadi malam keras pembahasan Arkas, jadi itu udah sepah muamar. Arkas ini masih pakai sertifikat PUPR. Iya, masih. Sehat itu sudah. Sehat, masih sehat. Tidak, tapi dia penas ini dia tutup maksudnya apa nih? Oh gitu. Untung tiada sayur santan tadi. Nama ayah kalau lainnya. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ari di Arbor Channel. Dan kali ini kita masih di kegiatan di LPMP mengenai masalah Dapodik. Oke, kita langsung saja ke tempat kegiatan. Apa-apa saja yang harus diisi tentang peningkatan kualitas data. Nah, utamanya masalah peserta didik maupun masalah Sapras. Nah, di sini kami akan menjelaskan ya apa-apa saja yang harus dilakukan oleh operator sekolah mengenai data-data Dapodik ya. Sudah kenal semuanya ya. Kalau saya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, di sini saya admin Dapodik Provinsi yang menangani SMA, SMK, dan SMP. Saya seperti disampaikan tadi, saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Saya di Subag Perencanaan dan Program. Saya pengolah data di Dinas Pendidikan, kemudian ditugasi sebagai admin Dapodik. Jadi yang saya bawakan ini adalah verifikasi dan validasi peserta didik. Jadi kalau kita ketahui itu validasi di Dapodik ini ada dua. Ada validasi lokal yang di lokal Dapo, yang di aplikasinya kita, kemudian ada yang Pusdatin punya. Itu verbal PD, verbal PTK. Tapi ketika kita mau bicara rapor Dapodik seperti yang diinginkan oleh Pak Isnain kemarin, yang akan kita perbaiki itu yang di lokal Dapo. Karena ada indikator pemenuhan yang akan dihitung gitu. Ketika kita mau kejar 95%, umpamanya kita punya valid data, tidak cukup hanya verbal PD tok. Tapi yang harus kita isi itu adalah yang kita perhatikan itu di front end-nya kita. Kalau Bapak Ibu lihat di validasi lokal, ketika kita mau sinkron itu kan ada dua, ada validasi lokal, ada validasi yang satu lagi kan. Nah di situ ada warning. Idealnya ketika kita ingin 90% naik dari 91 itu, maka warning di Dapodik lokal itu tidak ada lagi idealnya. Jadi kalau kita mau naik rapornya harus warning berkurang. Bagaimana contoh warningnya 90. Bapak Ibu pasti tahu sendiri warningnya di Dapodik Ibu itu apa semua. Yang tahu itu Bapak Ibu persis. Karena yang ngisi Dapodik lokal itu Bapak Ibu. Jadi di situ kebanyakan data diisi yang tidak terisi, maka terjadi warning. Kalau invalid otomatis kita tidak bisa sinkron, maka harus perbaiki. Nah, PR-nya kita itu walaupun EP-nya kita kurang, kalau Pak Tasib bilang adalah memperbaiki warning yang ada di lokal. Karena Bapak Ibu perlu diketahui Dapodik ini bukan cuma sekedar sertifikasi, bukan cuma sekedar dana BOS, bukan cuma sekedar BOP dan segala macam. Data Dapodik ini kami pakai untuk pembangunan daerah. Jadi pure data yang kita kasih ke Bapeda, kita kasih ke sekretariat daerah itu adalah data Dapodik. Ya, kemudian kalau akurat itu data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar, wajar, sesuai kondisi real dan dapat dipertanggungjawabkan. Kadang ini yang agak sering miss kita. Berapa kasus kejadian di Palu kayak contoh ini, Pak, saya tahan 10 siswaku karena 10 siswaku yang dari sekolah lain belum masuk. Jadi seperti yang Pak Isnen bilang, saya keluarkan nanti pada saat cut-off BOS. Nah, saya dapat langsung. Kepala sekolahku bilang jangan dulu dikeluarkan nanti setelah cut-off BOS. Jadi saya bilang sama operator, mudah-mudahan kamu digusur orang juga nanti.
Jadi setelah dia nanti suatu saat dia minta bantuan sama, saya tidak bakal tolong, karena kau tidak mau tolong orang. Gitu. Pak minta tolong mutasikan sungai, tidak, urus sendiri. Kau suka kancing-kancing orang kan? Gitu. Ini data yang diisi sekolah adalah merupakan data yang paling baru mutakhir. Nah ini kadang yang sering kita miss, kita lewatkan gitu. Ya seperti disampaikan Pak Isnain kemarin itu, agak tidak masuk akal ketika tinggi anak itu 110 cm terus sampai dia kelas 9 gitu. Jadi anaknya stagnan, cebol terus. Padahal dia pemain basket, tingginya 2 meter. Akhirnya kualitas data yang kita dirapor itu rendah karena data tidak wajar gitu. Ya ini yang selalu di data peserta didik itu saya pikir teman-teman pasti ngisi semua. Cuman data yang paling sering tidak dikorek itu adalah tinggi badan. Pasti itu. Saya yakin semua hampir tidak mengupdate. Isi pada kelas 1 aja. Kelas 2, kelas 3 sudah diabaikan. Kan pasti teman-teman pikir bagaimana sama kira-kira ini? Pasti begitu. Karena tinggi badan itu Pak kita tidak tahu. Biasanya guru PJ yang tahu. Karena begitu. Di UKS kan ada program guru PJ. Setahu aku itu guru PJ itu setiap semester wajib mengukur tinggi badan anak, berat badan anak. Setahu karena saya 10 tahun guru PJ. Jadi ya sebenarnya itu setiap tahun data anak itu diukur terus. Gitu ya di UKS. Jadi kalau seandainya pamannya teman-teman di sini sulit, minta sama guru penjasnya, karena itu tugasnya. Sempat rame lah waktu pertama kali muncul di kepala itu apa? Kepala tonggu kayak saya gitu. Nambah semua lagi gambar. Ini seperti Pak STM bilang tadi, ternyata ini diminta oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi teman-teman mohon ini diisi. Nah seperti yang kita sampaikan tadi, ini dipakai untuk pemangku kebijakan. Ketika kita tidak update, maka jadi apalah kita ini Indonesia. Jadi tidak sekedar hanya ya bos aman, sertifikasi aman. Ternyata ada yang kita remehkan seperti ini ternyata berguna untuk Kemenkes. Mungkin kita tidak, Kemenkes harus punya. Karena Kemenkes kan pasti ke UNICEF, ke mana-mana datanya kan begitu. Jadi Bapak Ibu data Dapodik ini sudah melebar kemana-mana. Jadi seharusnya ya kita di Kota Palu seperti yang Pak Isnain minta minimal kita masuk di 10 besar lah. Ya dari 91 kita punya kevalitan naik ke 100 namanya. Oke, kemudian tadi yang terakhir itu adalah berkelanjutan. Ya. Jadi kalau umpamanya di peningkatan kualitas Dapodik itu termasuk ini salah satu yang merendahkan ini Kota Palu ada sekolah yang tidak sinkron. Gitu. Jadi bikin rendah. Jadi sekolah itu harus mengirim Dapodik minimal 4 semester berturut-turut. Ketika ada satu yang tidak mengirim, maka presentasi rapornya Dapodik, umpamanya Sigi akan turun, Kota Palu akan turun. Karena satu sekolah umpamanya tidak melakukan sinkronisasi pada saat semester berjalan. Verbal atribut, verbal statistik, verbal pembelajaran dan segala macam itu punyanya Pusdatin. Nah itu dua hal yang berbeda. Tapi saya dengar-dengar ke depan Pak katanya Dapodik mau ditarik ke Pusdatin, begitu ya? Entah apa. Kalau Dapodik ditarik ke Pusdatin, rasakan validasinya. Tidak ada lagi warning. Aduh, tidak ada. Langsung diasihkan. Karena Pusdatin itu dia pengen data yang pasti valid. Tidak dapat bantuan kuota dan bantuan apapun. Guru juga begitu. Ya jadi makanya Pak Isnain selalu kejar jangan sampai ada lagi nik yang nul. Gitu. Gak usah boro-boro kita mau tinggi badan, nik saja nul. Gitu. Jadi kalau nik kosong, maka tidak terbit NSN di sini ditulis. Kemudian ini nik ganda tidak terbit juga. NSN ganda juga tidak dapat bantuan DOP. Kan sering itu, bos siswa NSN ganda. Kalau di Kota Palu sudah saya tekankan sampai tahun kemarin saya terakhir orang protes, Pak, kenapa saya punya dana bos tidak sesuai dengan Dapodikku? Oh dulu itu sampai Pak Tafsir dikejar-kejar. Saya kalau sudah saya bilang sudah salah saja, karena beliau ini kan selain admin dinas, beliau ini manajemen bos provinsi. Padahal kita sudah wanti-wanti di Kota Palu, ketika datamu anak siswamu tidak ber-NSN, ketika itu anak tidak masuk dalam rombel, ketika itu anak ganda dengan sekolah lain, maka tidak bakal dihitung dana bos. Hatta ente punya siswa 1.200 orang tidak punya NSN,
ganda dan lain sebagainya itu tidak bakal hitung dana bos. Tidak usah protes dirimu sendiri. Gitu. Jadi Kota Palu untuk tahun ini setelah cut-off tidak ada protes karena sudah kita wanti-wanti terus. Kita sudah sampaikan, jangan protes kalau ada nanti dana cut-off bos berkurang karena NSN ganda, tidak beri NSN dan lain sebagainya. Tinggal jawab apa? Sabar saja nih. Dapodik telah dilengkapi NIK dan nomor KK. Nah, selain NIK ada KK juga yang mesti kita isi, teman-teman. Adalah tugas peserta didik, itu bukan lagi tugas operator sekolah, kecuali anak-anak yang tidak punya NSN. Yang tadi kita kalau punya NSN kita tidak bakal bisa masuk di NSN ini. Jadi Bapak Ibu saya mohon nanti ya minimal lah, karena kan kita bilang Pak kalau SD itu agak susah, kelas 1, 2, 3 itu tidak bisa akses internet akses komputer. Tapi saya pikir anak kelas 1, 2, 3 sudah main HP loh Pak, sudah main Android. Kalau kita ajar pelan-pelan mungkin bisa, kita tinggal dampingi aja. Jadi kalau di Kota Palu nanti saya sarankan itu 456 kan. Mulai secara mandiri, jangan lagi selalu Bapak Ibu yang bantu terus. Kadang kan begitu, sudahlah kita saja bantu. Ya banyak PR tidak ada RP itu. Jadi biarkanlah anak-anak secara mandiri, karena kan sekarang kita ujian berbasis komputer semua. Kalau saya kita selalu alasan anak-anak tidak paham, anak-anak sudah main PUBG Pak. Jago orang sekarang main begini, main HP. Anak-anak kelas TK saya sudah jago main Android. Kalau mamanya kita ajar, perbaiki secara mandiri datanya pasti bisa. Jadi di sini adalah tugas peserta didik. Kita sampaikan tugas peserta didik atau orang tua atau wali. Kalau seandainya kelas 1 itu anaknya belum bisa, maka yang melakukan verbal adalah orang tuanya. Jadi dalam verifikasi validasi peserta didik secara mandiri itu, peserta didik memiliki tugas memastikan kebenaran data, bukan operator dapodik sekolah. Jika ada isi sembarang bakal merah Bapak Ibu. Tidak bisa dilakukan verbal. Maka harus dipastikan datanya sesuai dengan Dukcapil. Insya Allah kalau umpamanya anak-anak sudah isi ini, insya Allah datanya valid. Jadi Bapak Ibu tinggal approve saja. Karena ada validasinya. Ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi kalau diisi asal tidak bakal bisa merah terus. Gitu. Oke teman-teman, ini waktu istirahat sambil ngopi. Saya di sini akan membawakan materi masalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas data, sarana dan prasarana dapodik. Cuman sebelum itu saya akan menyampaikan masalah peningkatan kualitas ya, masalah identitas sekolah. Nah di sini identitas sekolah ini ya sesuai dengan penyampaian dari Pak Isnain ya. Nah di sini untuk peningkatan kualitas data itu yang pertama itu nama kepala sekolah itu harus diisi. Nama kepala sekolah diisi dengan benar dan wajar ya. Kemudian nomor telepon kepala sekolah ya. Kemudian email ya, email sekolah ya. Kemudian bentuk pendidikannya, status sekolahnya, nama sekolahnya, ya. Nah di sini lagi isian kebersediaan menerima BOS. Nah di sini ada sekolah, ya, yang salah mengisi, yang tidak melihat, ya, atau mungkin dilupa atau apa ya.
Ini sangat-sangat penting sekali ya. Ya, untuk isian kebersediaan menerima BOS ya. Bahkan di situ tuh di cut off itu ada yang menolak. Nah, kalau dia menolak berarti otomatis untuk yang tahun 2021 sampai 2022 16 bulan tidak menerima BOS. Bayangkan 16 bulan. Tahap 3 2021, tahap 1, tahap 2, tahap 3 2022. Itu tidak akan menerima BOS. Nah, kemudian di sini lagi isian akses internet. Ya, isian akses internet, isian sumber listrik, ya, isian kepemilikan tanah, isian waktu penyelenggaraan, SK pendirian. Nah, di sini juga masih banyak sekolah-sekolah yang belum mengupdate SK pendirian sekolah. Yang harusnya itu diupdate. Karena dampaknya itu nanti di dana BOS juga. Kalau sekolah tidak mengisi, dia tidak akan menerima dana BOS, khususnya sekolah swasta. Di sini sekolah swasta ada nggak? Ada ya. Nah, kemudian SK pendirian sekolah, SK izin operasional, ya, itu juga harus diisi, ya. Nah, itu isiannya harus diisi dengan benar dan wajar. Nah, di sini quality control ada keunikan sekolah, ada keunikan NPSN, ada kelogisan nama, ya, ya. Kemudian ada kelogisan alamat, kemudian lintang, unggah citra, izin operasional, izin pendirian, keterisian yayasan. Khususnya sekolah swasta. Bapak Ibu bisa lihat di Verbal SP, ya. Coba buka Verbal SP, di situ ada quality control. Bapak Ibu bisa lihat itu. Ya. Kalau ada yang masih merah-merah begini, silang merah dirubah memang. Ini juga kurang dari 3 huruf. Nah, itu ya. Berarti cuman 2 huruf, 1 huruf. Bisa saja cuman garis datar misalnya, bisa saja ya, atau mungkin cuma angka 1 misalnya. Nah, itu harus dilihat ulang ya. Kemudian kelogisan alamat, nah di situ juga ya, alamat itu harus diisi ya, itu untuk peningkatan kualitas ya, diisi. Kemudian ini juga yang banyak yang mengisi tetapi tidak tepat. Ya, pas mau dilihat rupanya alamatnya itu di laut. Iya, di laut. Pas dilihat di ini, di map, alamatnya itu di laut. Ada juga alamatnya itu di negara lain. Yang sudah disampaikan Pak Nabawi itu di Uganda. Kenapa bisa itu sampai di sana? Ya, nah itu harus dilihat lagi. Kemudian juga izin operasional, ya, Bapak Ibu bisa lihat itu izin operasionalnya, apa masih aktif atau tidak. Cara untuk melihat, ya, di referensi data Kemdikbud sini sampai ke bawah, ya. Nanti itu diisi semua, ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca di sini ya. Jumlah jamban diperoleh dari inputan data pada menu ruang, kamar mandi atau WC, dan alat, kloset atau jamban. Itu diisi. Otomatis akan ada di sini. Kalau diisi di sini itu nggak bisa. Ya, kalau yang 2021 kemarin itu masih bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Di sini ya, semuanya diisi semuanya. Nah, data dinamis, apa itu data dinamis itu? Data dinamis itu ruangan yang sewaktu-waktu berubah. Ya, mungkin cuma dibikin gudang atau apalah di situ ya, ruang-ruang apa gitu, yang cuma darurat misalnya.
yang sewaktu-waktu akan dibongkar, yang sewaktu-waktu akan berubah ukurannya. Itu data dinamis. Dulu waktu aplikasi yang lama belum ada ya, ini ada. Kemudian kepanitiaan sekolah. Nah, di sini harus ada juga minimal satu lah itu diisi. Ada penanggulangan tindak kekerasan, ada penyelenggara komite sekolah, literatis sekolah, itu harus diisi. Ya. Minimal satu lah gitu, ya. Kemudian pendidikan keluarga di sini juga ada, ya. Nah, pendidikan keluarga di sini juga harus ada diisi. Di sini ada pilihan, ada kelas inspirasi, ada parenting, ada penyelenggaraan asesmen nasional. Asesmen nasional di sini kan baru kan. Nah, ini harus diisi, ya. Kemudian blockchain kalau ada, ya. Layanan khusus. Layanan khusus ini bukan hanya di SLB, tetapi di sekolah-sekolah lain, SMP, SD, ya, SMA, SMK itu ada layanan khususnya. Contohnya ya, kalau di Kota Palu ini ada di SMA 4 Palu ada menerima layanan khususnya. Ada juga inklusi, ya. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, ini juga diisi, ya. Penyelenggara pondok pesantren kalau ada. Yayasan. Nah, di sini yayasan yang sudah terisi di verbal yayasan otomatis akan ada di sini. Ya, ini perubahan hanya melalui verbal yayasan. Nah, untuk login ke verbal yayasan harus dipastikan mendaftar di SDM Data sebagai operator yayasan. Ya. Bapak Ibu ada enggak akunnya Bapak Ibu yang sudah mendaftar di SDM Data? Ada, ya? Wajib ada itu. Itu untuk apa? Untuk semua verbal. Verbal PD, verbal SP, verbal PTK, verbal dan lainnya, gitu. Ya. Untuk TIP juga, ya. Kemudian program pengajaran dilayani. Nah, ini kan umum, ya. Kalau ini tidak ada, ya invalid semuanya itu. Akreditasi. Nah, ini hanya diisi oleh otomatis ini ya, dari BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional. Ya, ini isian-isian menu-menu yang harus diisi, ya, untuk peningkatan kualitas data di identitas sekolah. Kalau ini diisi, otomatis itu akan naik. Yang semula 80 mungkin bisa jadi 100, ya. Bapak Ibu, ya, mulai sekarang ini isi memang, ya, isi memang, ya. Kemudian kita masuk ke Sarpras. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada Dena sekolah. Dena sekolah ada. Kalau belum ada buat, ya. Nah, di sini Sarpras. Di sini ada menu tanah, ada bangunan, ya. Nah, jadi di sini saya perlihatkan, ya. Nah, bagaimana cara mengisi Sarpras ini? Bapak Ibu ada enggak di Dapodiknya itu bangunannya cuma satu? Ada enggak? Hah? Enggak ada atau ada? Ya. Kalau hanya satu, kemudian realnya di sekolah itu ada 3 misalnya, ubah memang. Kalau mungkin itu sekolahnya kayak hotel, Best Western, barangkali bisa cuma 1 bangunan. Tetapi kalau
bangunannya di sekolah itu ada 3 atau 4, kemudian di dapur itu cuma 1, ubah memang. Contoh bangunan ya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Bangunan itu seperti ini, ada bangunan 1, bangunan 2, ya. Bangunan 1 bertingkat, bangunan 2 tidak bertingkat. Dalam satu bangunan itu ada beberapa ruang. Dalam satu ruang itu ada beberapa alat. Itu yang harus diisi. Ya, makanya untuk hari ini wajib ada dibuatkan denah dulu, denah lokasi. Kalau bisa dengan ukuran-ukurannya. Kalau bisa juga dengan nama ruangnya, nama bangunan, nama ruang. Misalnya kalau bangunan utama ya, itu di situ ada kantornya, ada ruang gurunya, ruang kepala sekolahnya misalnya. Itu bangunan utama namanya. Misalnya ya. Kemudian ada bangunan kelas. Bangunan kelas misalnya 1 misalnya. Kemudian ada bangunan lab, perpustakaan misalnya. Ya, kalau dia ruangannya itu berdiri, ya bangunannya cuma 1 di situ, berarti dihitung 1 bangunan, gitu ya. Walaupun ada selasar di situ, ya. Tetapi waktu itu dibangun cuma 1 bangunan kelas A, bangunan kelas B, bangunan kelas C, itu harus dibuat seperti ini, ya. Nah, untuk ruangan, ya. Misalnya, kalau ruangan bertingkat, ada enggak di sini sekolah Bapak Ibu yang bertingkat? Ada enggak? Ada. Kalau ada, misalnya bangunan 1, misalnya di lantai 1 misalnya, ya kodenya di sini B1 LT1. Maksudnya bangunan 1 lantai 1. Ya. Nah, di sini juga, ya. Bangunan 1 lantai 1, nama ruang itu ruang 10A misalnya. Ini juga bangunan 1 lantai 1, ruang 10B. Maksudnya yang di sini tuh, ini, ya. Kalau dia lantai 2 misalnya, berarti ini sini. Bangunan 1 lantai 2. Bangunan 1 lantai 2. Di ruang 11A misalnya, ya, yang di sini, yang di atas ini. Kemudian kodenya lagi bangunan 1 lantai 2 untuk ruang kelas 11B misalnya di sini, ya. Nanti dikasih notifikasi itu ya. Nah, kemudian yang tidak bertingkat bangunan 2 seperti ini, ya. Nah, di sini bangunan 2 lantai 1, bangunan 2 lantai 2. Ruang kelas 12A, ruang kelas 12B. Nanti di situ, ya. Kalau bisa dilihat di sini, ya. Misalnya, di sini ada beberapa bangunan misalnya. Klik di sini, klik ubah. Nah, di sini ada, ya, nama-namanya gitu. Apa itu? Ini harus diisi dengan panjangnya, lebarnya, luas tapaknya, ya, diisi semuanya, ya. Jangan nanti Bapak Ibu isi, ya, luas tanah lebih kecil ketimbang luas bangunan kalau dijumlahkan, ya. Nah, harus Bapak Ibu lihat luas tanah itu berdasarkan sertifikat, ada di situ surat ukur, ya. Di situ ada luasannya. Ya, bisa dilihat di sini luasannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya, luasnya itu berapa, gitu, ya. Kalau misalnya ada sekolah yang beda lokasinya satu sini, yang satu di seberang misalnya, dibuat dua di sini, 2 ini, ya. Misalnya tanah 1, tanah 2 misalnya, ya. Nah, bangunan ini ada di mana? Di tanah 1, di tanah 2 misalnya. Itu harusnya, ya, keberadaannya. Nah, ini harus diisi, ya. Bukan hanya di
diisi habis, isi juga kondisinya. Misalnya bangunan ini ya, isi kondisinya ini. Nah, ini ya. Biasanya untuk mau cepat-cepat sinkron, langsung simpan tutup misalnya. Berarti baik semua. Padahal di sekolah itu sudah banyak yang ini rusak-rusak, yang sudah mau terhubung, gitu ya. Dan cara mengisinya, ya, ini ya, bisa kita lihat di sini. Bagaimana cara mengisinya? Nah, di sini ada definisi kerusakan, ya. Rusak ringan, ya. Di sini ada kerusakan yang terjadi pada komponen non struktural. Maksudnya apa? Misalnya atapnya, plafonnya, lantainya, dindingnya, ya, listriknya, pengecatannya, finishingnya, itu semuanya ya. Kemudian kerusakan sedang, sebagian komponen non struktural atau komponen struktural. Nah, ini apa? Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian kerusakan berat, itu sebagian besar komponen struktural. Apa itu? Mari kita lihat di sini. Ini hanya ilustrasi ya, komponen bangunan. Kita lihat non struktural itu apa? Ada atapnya, ya, ada dindingnya, ada kacanya, ya, ada finishing, plafon, lantai, utilitas. Itu non struktural. Struktur apa? Ini plat lantai, balok, kolom. Nah, ini kan bingung ini, masih menghayal apa itu, ya kan? Mari kita lihat lagi di sini, masih menghayal. Nah, di sini fondasi, ya, bentuknya itu seperti ini, fondasi. Bapak Ibu sudah paham betul apa itu ya? Yang rusak sangat ringan, penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Misalnya itu ada yang roboh begini kan. Nah, kemudian rusak ringan, dia agak miring-miring gitu. Nah, ini dia. Yang longsor, dia tuh nurun. Yang miring, bangunannya miring gitu, ya. Nah, sini ada ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Rusak sedang, ya, ini cuman sebagian ya kerusakannya. Rusak berat, bangunan miring, ini bukan semuanya itu, ya. Lantai dasar naik, lantainya itu ini, lantainya ini dengan ini gitu, ya. Itu sama dengan rusak berat semuanya itu, ya. Nah, di sini ada kolom. Ini kolom itu yang ada besi-besinya itu, besi dicor, ya. Nih kolom namanya ini, ya. Yang ini semuanya, ya. Ini kolom ya namanya. Nah, ini yang sudah mau rubuh-rubuh ini kan. Nah, ini yang merah, ini yang biru, ini namanya kolom. Bagaimana menghitung tingkat kerusakannya? Misalnya yang rusak ini, yang di bangunan itu ada 3. Ada yang sudah patah, ada yang sudah kupas atau apa kan? Nah, di sini jumlah yang rusak itu yang di atas ini. Dibahagi dengan jumlah totalnya. Kalau di bangunan itu ada misalnya itu biasanya di bangunan kelas itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengahnya itu tidak ada misalnya.
Yang rusak dibahagi dengan jumlah keseluruhan dikalikan 100. Itu saja. Sama dengan lantai. Untuk menghitung tingkat kerusakan, jumlah yang rusak diukur itu, ya. Berapa luasnya? Jumlah yang rusak dibahagi dengan jumlah keseluruhan dikalikan 100. Itulah untuk tingkat kerusakannya. Ya. Nah, di sini ada yang 0,8, 0,6, 0,6. Ini apa ini? Nah, di sini kita sudah lihat. Ini kalau 0,8 rusak berat, 0,6 itu rusak sedang, 0,4 atau 0,2 rusak ringan. Kan beda-beda itu. Kalau tiap-tiap tiang-tiangnya itu beda-beda. Oh, ini cuma retak. Oh, ini sampai patah. Oh, ini sampai lapuk apa segala macam. Beda-beda. Nah, disinilah hitungannya. Ya. Dibahagi 9. Jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jumlahnya. Nah, jumlahnya itu 22%. Ya. Nah, di sini ya. Kemudian balok. Balok itu apa? Yang ini, balok ya. Balok. Kalau ada yang bangunan lantai 2 macam ini, yang di bawah-bawah itu, balok itu. Ya. Biasanya ada yang melintang di sini, balok itu. Ya, balok lantai namanya. Ya, seperti ini. Yang di ujung itu, sini, balok namanya. Hitungannya sama. Yang rusak dibahagi dengan jumlah balok keseluruhan dikalikan 100. Sama itu ya. Nah, plat lantai. Plat lantai ini kalau di lantai 2, ini namanya plat lantai. Ini yang diinjak-injak ini plat lantai. Itu untuk yang di lantai 2. Kalau yang cuma di lantai 1 itu namanya lantai. Bedakan ya. Plat lantai itu yang di lantai 2. Yang kita injak sekarang ini yang dicor itu, ya. Dia itu dicor pakai besi itu. Itu namanya plat lantai. Ya. Luasnya apa untuk menghitungnya, yang rusak dibagi dengan luas keseluruhan dikalikan 100. Sama itu. Ya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian atap. Atap sudah ditahu ya. Bagaimana bentuknya atap? Itu atap yang di atas itu, ya. Nah, ini atap ya. Untuk menghitung kerusakannya, jumlah luasan yang rusak bahagi dengan luas atap keseluruhan dikalikan 100. Sama ya. Dinding. Nah, ini dinding seperti biasa ini. Kalau ada yang retak-retak itu diukur saja itu. Ya. Jumlah yang diukur itu dibahagi dengan jumlah dinding, luasan dinding keseluruhan dikalikan 100. Sama itu. Ini ya, sama ya hitungannya. Plafon yang ini, plafon ini, ya. Jendela, kaca, pintu itu sama itu. Ya, jumlah yang rusak dibahagi dengan jumlah jendela keseluruhan dikalikan 100. Sama itu ya hitungannya. Lantai, nah ini. Bedakan plat lantai dan lantai. Lantai itu yang di bawah sekali, itu namanya lantai. Kalau yang di atas ini namanya plat lantai. Ya. Utilitas listrik tuh, yang kabel-kabel ini, ya. Kemudian utilitas air, ya. Utilitas limbah, finishing. Finishing itu maksudnya pengecetan, ya, yang baca cat itu. Kemudian plesteran, acian, itu finishing namanya, ya. Hitungannya sama saja. Kelas berarti WC ini menjadi satu bangunan lagi, berarti, ya. Nah, ini harus diisi bangunan WC misalnya. Kalau di sini ada 2 WC, otomatis di identitas sekolah itu langsung otomatis 2, ya, 2 ruang. Ya. Nah, ini harus diisi. Kondisi ruang diisi juga seperti ini, sama. Ya.
sewa. Ini untuk apa? Mengisi ini supaya sekolahnya itu bisa dapat bantuan, berpotensi mendapat bantuan kalau ada kerusakan di situ. Kalau seluruhnya itu baik, biar mau buat itu proposal sampai 200 misalnya, mau dibawa kemana, tidak bakalan, pasti dikasih pulang sana, ubah di Dapodik. Kami hanya melihat di Dapodik, tidak melihat di sini dokumen-dokumen ini, ya. Nah, masuk lagi di alat. Dalam satu ruang ada beberapa alat di situ, ya. Nah, di sini alatnya ini belum ada, ya. Nah, di sini ya, kalau Bapak Ibu mau beli buku, dilihat juga apakah bukunya itu masih ada atau tidak ada di sekolah. Nah, dilihat di sini jumlah buku-bukunya, diinput semuanya dari judul bukunya, buku apa dia, jumlahnya, ya, kondisinya, input semua, masih laik atau tidak. Buku-buku ini, judulnya apa segala macam itu diinput. Kemudian alat, ya, alatnya juga itu harus diinput. Misalnya dalam satu ruang kelas berapa bangku di situ, berapa kursi, berapa meja, ya, diinput. Kondisinya juga, periodiknya, kursinya ada, jumlahnya misalnya 25 misalnya, yang rusak sekian, baik sekian. Nah, itu, ya, diinput semuanya. Kemudian bukan hanya itu, di WC, di gudang, ya, ruang kepala sekolah, ya, jumlah laptop, komputer, ini apa, fokus, diinput semuanya. AC diinput, listrik diinput semuanya. Semua barang yang ada yang menjadi aset sekolah itu harus diinput. Bukan aset sekolah, ya, khusus aset sekolah yang diinput, ya. Makanya ini semua meja kursi itu harus dilabel. Sebelum diinput dilabel dulu, ya. Semua yang aset sekolah. Angkutan, misalnya ada gerobak apa itu untuk sampah misalnya, diinput juga. Kalau ada di sekolah diinput juga. Motor dinas diinput semuanya. Yang penting asetnya sekolah, semuanya diinput, ya. Nanti disampaikan kepada kepala sekolah, ya, bahwa kami di sini menginputnya itu luar biasa, ya. Guru-guru sudah tidur, operator belum tidur, ya, ya kan. Nah, kemudian untuk input sertifikasi misalnya, kalau belum valid, akrab sekali, guru-gurunya itu akrab sekali. Tapi kalau sudah valid, sudah cuek sudah, ya. Akhirnya apa? Guru-guru itu yang sudah valid, yang sudah dapat itu masuk mall, operator masuk rumah sakit. Jangan, karena nama sekolah itu sudah di SK-kan awalnya oleh kementerian, pas mau dirubah dicocokkan nama sekolah beda, alamat beda. Nah, akhirnya apa? Bantuan batal untuk sekolah-sekolah. Nanti dilihat-lihat. Nah, cuman untuk saat ini masih bisa untuk itu, ya. Saat ini bisa sampai awal sebelum Januari 2022. Kalau mau rubah-rubah apa segala macam. Utamanya, ya, saya ingatkan lagi yang diubah yang wajib itu kode pos sekolah, kode pos, ya, itu wajib diisi. Kemudian NPWP sekolah wajib diisi, jangan tidak diisi, harus diisi, ya, wajib itu diisi. Alamat sekolah, kemudian juga titik koordinat sekolah. Kalau ada alamatnya masih di laut,
dirubah memang. Ya. Kalau alamatnya masih di gunung, ubah memang. Ya. Jangan tidak diubah, ya. Ya, ini mungkin kita sudah mau mendekati apa ini? Soma ya. Nah, nanti kita apakah langsung diskusi? Apa? Oke teman-teman, kali ini yang ngambil video ini adalah Ari Arbor Channel langsung. Ya. Kita lagi istirahat ini menunggu waktu mam. Oh ya, hari ini hari keberapa nih? Hari kedua. Hari pertama kemarin? Dibuka jam 1. Berapa ya? Jam 1 ya. Sekarang ini mungkin sampai malam lagi. Dan sepertinya. Dan sepertinya orang akan nakokora lagi nanti. Oh ya, kemarin itu beliau nakokora. Kenapa tidak pakai jaket? Cuma pakai kaos. Sekarang siap, Pak. Sekarang siap. Belum siap barangkali. Oke? Begitu saja barangkali. Oke. Nonton terus Arbor Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Arbor Channel. Semoga sehat selalu. Ciao. Istirahat makan dulu. Makan siang di hari kedua. Ini persiapan geladi RTL. Persiapan geladi RTL Dipimpin langsung oleh Pak Muhammad, operator SMP 22. SMP 20 ya? 22. Nah, ini Ibu Gamar Sahaya, mewangi serbak harum semuanya wangi. Ibu Helda. Ini ada Ibu siapa? Ika Minati. 10 Pantoloan nih. Nah, ini Kakak Kor wilayah Tawelin. Asli nah. Bisa dikerjakan dulu. Iya bisa lah. Kalau yang begitu Ini urusan tenang saja. Anggaran besar ini. Pertamina. Dia pegawai PLN dia sekarang. iya urusannya udah pegawai PLN dia tangkap. Non teklis. Ini teksnya Palutara. Non teklis. Kita berlari dan terus bernyanyi. Wah. Oke teman-teman, kita ke Kecamatan cuma kita 3 ini yang ngasih. tempat makan. Tempat makan.
Kopi break. Kopi. Ngote bukan ngop. Oh, bukan ngopi. Habis ngopi tadi. Habis ngopi tadi. Sisa ngeteh. Ngue. Ngue, masih ada ngue. Oke teman-teman, kita menuju ke tempat kegiatan. Apa kata sudah masuk gitu. Di hari kedua di LPMP. Akhir tahun begini. Anggaran besar ini. Paling 50 kita bayar. masa turun aja. Itu orang yang banyak dapat ikan asin. El Balu. Kalau mau ikan alet ya 1.000 negara itu. Bagaimana barang karena sudah nabau dan tahu. Bisa, tapi dia taruh di gabus itu. Dia taruh di gabus. Saya lewat dulu. Jadi Pak, bagaimana tentang kualitas Dapodik ini ke depannya? Ini admin dinas ini. Suami 3 piring dia makan. Aku sesuai podi. Bayangkan nih. Ini satu tadi, ini itu lah. Masuk di YouTube ini, jangan kamu main. Tapi punya dihantam juga. Nama bonsai. Masuk di YouTube ini. Kita istirahat dulu sambil menunggu untuk sesi materi di jam berikutnya. Kebetulan di konten kali ini tidak ada sesi PIP. Tidak ada dia. Karena tidak ada yang punya PIP. Duta PIP tidak diundang. Duta PIP tidak diundang. Apa biasa di konten-konten sebelumnya Ada dia. beliau ada. Jadi kebetulan untuk konten kali ini Duta PP tidak ada. Sekarang yang ganti ini yang punya dinas setengah. Yang punya dinas pendidikan. Oh. Berarti Muhammad. Guru teknisi rame lagi. Oke teman-teman, ini malam kedua kita di LPMP. Kita menuju ke tempat kegiatan. Kita saatnya buka. Tetap di sini. Bisa dibawa kami. Ya, ada. Jadi Bapak Ibu tadi file RTL sudah saya bagi sama teman-teman di Kota Palu sama Pak Ghazali atau sama Pak Muhammad. Kalau di Donggala sama Ibu Rostin di Pakava, nanti ada sama beliau file RTL, nanti Bapak Ibu tinggal minta aja japri lewat WA. Kalau di Sigi ada sama Pak Noldi. Ya besok diisi kemudian di print Bapak Ibu. Ada print nanti di tempat panitia. Tanda tangan. Tanda tangan. Itu aja mungkin. Ya kita istirahat. Besok jam 7 sarapan, jam 8 kita masuk. Semoga materi cepat Bapak. Mana yang mau tampilkan RTL-nya besok? Oke teman-teman, sudah mengantuk ya. Kita mau pulang. Sudah makan. Iya sudah Ghazali Bapak.
teman-teman, kita sudah sampai. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki, lancarkan segala urusan-urusannya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ciao.